Langit Medan membara di atas kepala, memuntahkan panas yang seolah sanggup melelehkan aspal di Jalan Gatot Subroto. Siang itu, kota ini hidup dalam ritme khasnya yang kacau namun berenergi, deru mesin becak motor yang saling sahut, klakson kendaraan yang tak sabaran, dan aroma tajam durian yang menguar dari lapak-lapak di pinggir jalan, bercampur dengan asap sate Padang yang menggoda selera. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri sebuah bangunan yang tampak tenang dan kokoh, sebuah toko kelontong modern yang diberi nama Sinar Pagi. Toko itu bukan sekadar bangunan. Bagi warga sekitar, Sinar Pagi adalah warisan dari almarhum Bapak Tumpal Siregar, seorang perantau Batak yang membangun usahanya dari nol dengan prinsip kejujuran dan harga diri, dua hal yang seringkali langka di kota yang keras ini. Bangunannya bersih, cat putihnya kontras dengan debu jalanan. Pintu kaca otomatisnya berdesis membuka dan menutup, menjadi gerbang antara dunia luar yang gerah dan ruang dalam yang sejuk menenangkan. Di dalam, pendingin ruangan bekerja maksimal, menawarkan kelegaan instan bagi siapa saja yang melangkah masuk. Rak-rak logam tersusun rapi, penuh sesak dengan segala macam kebutuhan, dari beras, minyak goreng, sabun mandi, hingga jajanan anak-anak dan minuman dingin yang berkilauan di dalam lemari pendingin. Alunan musik instrumental yang lembut mengalir dari pengeras suara di sudut langit-langit, mencoba meredam kebisingan kota yang menyusup masuk setiap kali pintu terbuka. Beberapa pegawai perempuan, semuanya mengenakan seragam biru muda yang rapi, bergerak dengan sigap dan efisien. Ada yang sedang mengisi ulang stok mie instan, ada yang telaten membersihkan tumpahan sirup di lantai, sementara dua orang di kasir melayani antrean pelanggan dengan senyum yang terlatih dan sapaan ramah khas pelayanan modern. "Terima kasih, selamat datang kembali," ucap mereka berulang kali, suara mereka menjadi bagian dari harmoni toko yang teratur. Pelanggan datang dan pergi silih berganti. Ibu-ibu yang membeli bumbu dapur, anak-anak sekolah yang membeli es krim sepulang sekolah, para pekerja kantor yang mampir untuk makan siang cepat. Semuanya tampak normal, sebuah potret keseharian dari denyut nadi ekonomi sebuah lingkungan. Namun di balik keteraturan yang tampak sempurna itu, sebuah firasat tak menyenangkan mulai merayap di udara. Firasat yang belum bisa dijelaskan, seperti awan gelap yang berkumpul di kejauhan, menjanjikan badai yang akan datang. Para pegawai yang telah bekerja bertahun-tahun di sana, yang mengenal setiap sudut toko dan setiap ritme napasnya, tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi ujian terberat bagi kesetiaan dan keberanian mereka. Mereka tidak tahu bahwa takdir telah memilih lantai keramik putih yang mereka pijak sebagai arena pertarungan antara martabat yang dijaga dan kesewenang-wenangan yang datang tanpa diundang. Sebuah sepeda motor tua yang suaranya parau dan kasar berhenti mendadak di depan toko, memakan sedikit bahu jalan yang seharusnya untuk pejalan kaki. Pintu otomatis berdesis terbuka, dan dari celah itu melangkah masuk sesosok pria yang kehadirannya langsung mengubah atmosfer ruangan. Tubuhnya gempal, terbungkus seragam polisi yang tampak kusam dan sempit. Perutnya yang buncit menyembul dari sela-sela kancing yang seperti akan meledak. Ia melangkah dengan angkuh, dagunya terangkat, dan matanya yang kecil menyapu seluruh isi toko dengan tatapan merendahkan. Ia bukan datang untuk berbelanja. Ia datang untuk mengambil sesuatu yang lain. Dan saat itu, tanpa ada yang menyadari, percikan api pertama dari sebuah konflik besar telah menyala, menyelinap di antara rak-rak makanan ringan, menunggu untuk meledak menjadi kobaran api yang akan membakar habis kesabaran. Keramaian di dalam toko Sinar Pagi mencapai puncaknya saat jam dinding digital di atas kasir menunjukkan pukul 12 siang. Waktu istirahat makan siang telah tiba, dan toko itu menjadi oase bagi para pekerja yang mencari minuman dingin atau sekedar tempat berteduh dari sengatan matahari Medan yang tanpa ampun. Suara mesin pemindai kode bar tak henti-hentinya berbunyi, menciptakan ritme kerja yang cepat dan padat. Para pegawai perempuan bergerak seperti mesin yang terkoordinasi dengan baik, melayani, mengisi stok, dan menjaga kebersihan dengan disiplin tinggi. Di balik setiap senyum dan gerakan cekatan mereka,
ada sebuah semangat yang tak terlihat namun sangat kuat, loyalitas penuh kepada pemilik toko. Mereka tidak hanya bekerja untuk uang, mereka bekerja untuk menjaga sebuah kehormatan yang diwariskan dan kini dijaga oleh seorang perempuan muda bernama Sari Boru Siregar. Ketika pintu otomatis kembali berdesis terbuka dan sesosok perempuan muda melangkah masuk dengan anggun, suasana toko seolah sedikit berubah. Semua pegawai sontak menyadari kehadiran Sari. Ia mengenakan gamis putih polos yang sederhana namun elegan, dipadukan dengan jilbab berwarna senada yang membingkai wajahnya yang teduh. Kulitnya bersih, dan meski penampilannya lembut, ada aura wibawa yang tak terbantahkan terpancar dari tatapan matanya yang tajam dan tenang. Ia adalah perwujudan dari prinsip mendiang ayahnya, kelembutan dalam penampilan, namun kekerasan baja dalam pendirian. Beberapa pegawai menyapanya dengan hormat, "Selamat siang, Kak Sari." Sari membalas dengan senyum tipis dan anggukan kepala yang ringan. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya selalu memberikan efek yang kuat. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong toko, matanya bergerak awas, memeriksa kerapian rak, mengamati tanggal kedaluarsa produk, dan menilai cara stafnya melayani pelanggan. Sesekali ia berhenti, memberikan arahan singkat dengan suara yang pelan namun tegas kepada salah satu pegawai. "Tolong rapikan tumpukan sabun itu, jangan sampai jatuh, atau pastikan suhu lemari pendingin stabil." Perintahnya singkat, jelas, dan selalu dipatuhi tanpa bantahan. Namun, di tengah rutinitas pengawasannya, Sari merasakan sesuatu yang janggal. Sesuatu yang mengganggu harmoni yang biasanya ia rasakan di tokonya. Seperti ada nada sumbang dalam orkestra yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia menghentikan langkahnya di dekat area kasir, pandangannya menerawang keluar melalui pintu kaca. Jalanan di luar masih sama sibuknya, hiruk-pikuk khas Medan yang tak pernah tidur. Namun entah mengapa, nalurinya merasakan ada bayangan ancaman yang perlahan mendekat. Perasaan itu dingin dan tajam, seperti bisikan angin sebelum badai datang. Ia mencoba menepisnya, menganggapnya hanya kelelahan biasa. Namun sebagai seorang perempuan Batak yang dibesarkan dalam kerasnya kehidupan, ia tahu betul untuk tidak pernah meremehkan intuisinya. Sesuatu akan terjadi hari ini. Dan sebagai pewaris nama besar Siregar, sebagai penjaga amanah ayahnya, ia telah bersiap. Ia akan menghadapi apapun yang datang, tanpa gentar, tanpa mundur barang sejengkal pun. Deru mesin motor tua yang knalpotnya sudah bocor berhenti dengan kasar di depan toko Sinar Pagi, tepat di sisi pintu masuk. Suara decit rem yang memekakkan telinga disusul oleh hentakan sepatu bot berat di atas trotoar yang retak. Sesosok pria berbadan tambun turun dari motor itu. Seragam polisinya yang berwarna coklat tampak lusuh dan berdebu, jauh dari citra aparat yang seharusnya terhormat. Lengannya yang gemuk digulung asal-asalan, memperlihatkan kulit yang legam terbakar matahari, dan perut buncitnya seolah memberontak dari balik kancing seragam yang tegang. Wajahnya bulat, berminyak, dan dihiasi oleh senyum menyeringai yang lebih mirip ekspresi mengejek daripada keramahan. Itulah Bambang Sutrisno, seorang oknum aparat yang namanya sudah menjadi buah bibir di kalangan para pedagang kecil di seantero Medan. Ia terkenal bukan karena prestasi atau pengabdiannya, melainkan karena mulutnya yang kasar, sikapnya yang semena-mena, dan kemampuannya memanipulasi hukum demi keuntungan pribadi. Ia adalah predator berseragam yang berkeliaran mencari mangsa empuk, para pengusaha kecil yang bisa ia tekan, ia peras, dan ia intimidasi. Saat pintu otomatis berdesis terbuka, Bambang melangkah masuk dengan gaya seorang penguasa. Dadanya dibusungkan, langkahnya sengaja diperlambat, dan tatapan matanya menyapu seluruh ruangan seolah sedang menginspeksi wilayah kekuasaannya. Ia tidak tersenyum, tidak memberi salam. Yang keluar dari mulutnya hanyalah dengusan singkat yang penuh penghinaan. Kehadirannya seketika menciptakan riak kecanggungan di dalam toko.
Para pegawai yang sedang sibuk langsung merasakan aura negatif yang ia bawa. Salah satu dari mereka yang sedang menata minuman di rak pendingin spontan menghentikan pekerjaannya dan menunduk, berusaha tidak melakukan kontak mata. Kasir yang tadinya ramah kini terlihat tegang, senyumnya menjadi kaku. Mereka mungkin belum pernah bertemu langsung, tapi reputasi pria seperti Bambang sudah mendahului dirinya. Bambang tidak langsung bicara. Ia menikmati momen itu, menikmati ketakutan yang mulai ia tebarkan. Ia berjalan pelan melewati rak-rak, melirik ke kiri dan ke kanan seolah sedang menilai kualitas barang dagangan. Namun, sorot matanya yang licik tidak pernah lepas dari para pegawai yang memperhatikannya dengan cemas. Langkahnya akhirnya berhenti tepat di depan meja kasir. Ia mengelus-elus perutnya yang besar sambil terkekeh pelan, lalu menepuk meja kasir 2 kali dengan telapak tangannya yang kasar dan kotor. Pak! Pak! Suara itu memecah keheningan tegang di area depan toko. Beberapa pelanggan yang sedang memilih barang sontak menoleh, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pegawai kasir di balik meja tampak pucat, mencoba mempertahankan senyum profesionalnya, namun jelas sekali ia gemetar. Bambang mengedarkan pandangannya sekali lagi, menikmati atmosfer ketakutan yang berhasil ia ciptakan. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun tentang tujuannya, tapi bahasa tubuhnya sudah mengirimkan pesan yang sangat jelas. Ia datang bukan sebagai teman, dan ia tidak akan pergi dengan tangan hampa. Dalam benaknya, ia sedang menimbang-nimbang seberapa dalam ia bisa menekan tempat ini sebelum ada perlawanan. Tapi satu hal yang tak pernah ia perhitungkan, toko ini memiliki seorang penjaga yang tak akan pernah membiarkan martabatnya diinjak-injak. Suasana toko yang tadinya hidup dengan aktivitas jual beli mendadak menjadi senyap dan tegang. Keheningan itu pecah ketika suara bariton yang kasar dan penuh arogansi menggema di seluruh ruangan. Siapa pemilik toko ini? Suruh keluar sekarang juga, seru Bambang dengan nada memerintah. Ia masih berdiri di depan kasir, menepuk-nepuk meja dengan telapak tangannya seolah sedang menegaskan dominasinya. Nada suaranya tajam, tidak sopan, dan sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang pengayom masyarakat. Pegawai wanita di kasir menunduk kaget, tangannya mencengkeram ujung meja. Pegawai lainnya hanya bisa saling pandang dengan tatapan cemas. Mereka tahu gaya intimidasi semacam ini. Ini bukan kunjungan resmi, bukan pula pemeriksaan rutin. Ini adalah unjuk kuasa yang dibalut dengan seragam. Mereka ingin menjawab, tapi rasa takut seolah merekatkan bibir mereka. Di dalam ruangan yang dipenuhi produk kebutuhan sehari-hari itu, tiba-tiba muncul sebuah energi asing yang mengancam, lebih dingin dari hembusan pendingin ruangan. Dari arah lorong tengah, terdengar langkah kaki yang ringan namun mantap. Sari, yang sejak tadi mengamati dari dekat rak susu, langsung menangkap nada kasar dalam seruan pria itu. Ia tidak perlu dipanggil 2 kali. Ia tahu suara semacam itu tidak boleh didiamkan. Dengan wajah yang tetap tenang namun sorot mata yang menajam, Sari melangkah maju. Gamis putihnya yang panjang menyapu lantai yang bersih, sementara jilbabnya yang rapi memberinya kesan anggun sekaligus kokoh. Tidak ada sedikit pun jejak ketakutan di wajahnya. Ketika ia berhenti sekitar 2 meter di depan Bambang, seluruh perhatian di toko itu terpusat padanya. Para pegawai kini menatap pemilik mereka dengan penuh harap, berharap kehadiran Sari bisa menjadi perisai dari tekanan yang menyesakkan dada. Sari berdiri tegak. Tak ada senyum basa-basi, tak ada bahasa tubuh yang menunjukkan sikap mengalah. Ia hanya memandang lurus ke arah pria tambun itu, menantangnya dengan tatapan mata yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah terbiasa menghadapi kerasnya hidup dan berhasil menaklukkannya. Bambang, yang semula merasa berada di atas angin, tampak sedikit terkejut. Ia tidak menyangka pemilik toko sebesar ini adalah seorang perempuan muda berhijab. Dan yang lebih membuatnya heran,
tidak ada sedikit pun tanda-tanda kepanikan atau ketakutan di wajah perempuan itu. Ia menyipitkan matanya, mencoba membaca sikap Sari. Lalu, dengan tawa kecil yang terdengar seperti cemoohan, ia berkata, "Oh, ini toh yang punya toko." Nada suaranya penuh dengan sikap meremehkan, seolah sedang berbicara dengan anak kecil. Tapi Sari tidak bereaksi. Ia tidak langsung menjawab. Ia membiarkan jeda itu menggantung di udara, memperkuat ketegangan. Barulah setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia membuka suara. Dingin, tenang, namun menghantam seperti godam. "Anda siapa? Dan apa maksud Anda datang mengganggu di tempat usaha saya?" Suaranya tidak tinggi, namun setiap katanya terdengar jelas dan menusuk langsung ke jantung keangkuhan Bambang. Pria itu menyeringai, masih mencoba memainkan peran dominannya. Tapi ia gagal menyadari bahwa permainan ini akan segera berbalik arah, karena di hadapannya berdiri seorang perempuan yang tidak akan pernah tunduk pada ancaman, seberat apapun seragam yang dikenakan lawannya. Setelah membiarkan ketegangan menggantung selama beberapa saat, Bambang mulai berbicara lagi, kali ini dengan nada yang sengaja dibuat-buat santai seolah ingin menunjukkan bahwa ia memegang kendali. "Wah, tokonya ramai ya, Mbak." Bu Sari ya," katanya, berpura-pura akrab. Senyum sinisnya tidak pernah hilang dari wajahnya yang berminyak, sebuah senyum yang penuh kepalsuan. Ia mencoba mencairkan suasana, namun jelas terasa bahwa di balik keramahan palsunya ada tekanan yang sedang ia bangun perlahan. Sari tidak menggubris basa-basi itu. Wajahnya tetap datar, matanya menatap tajam, menunggu pria itu menyelesaikan omong kosongnya. Melihat Sari tidak terpengaruh, Bambang lalu berjalan pelan, seolah-olah sedang memeriksa kondisi toko. Ia menoleh kembali ke arah Sari dengan nada yang kini lebih serius. "Saya ini sedang keliling wilayah, Mbak. Mengecek usaha-usaha yang beroperasi di sini. Zaman sekarang ini, enggak semua punya dokumen lengkap, loh. Coba, sekalian saja, bisa saya lihat surat-surat izin usaha toko ini." Permintaan itu terdengar wajar di permukaan, sebuah prosedur standar. Tapi bagi Sari, yang telah lama mengelola bisnis peninggalan ayahnya, ia tahu betul gaya semacam ini bukanlah pengawasan rutin. Nada bicara Bambang penuh dengan tekanan terselubung, seolah ia berharap menemukan satu kesalahan kecil untuk dijadikan senjata. Tanpa gentar sedikit pun, Sari memberi isyarat dengan anggukan kepala kepada salah satu pegawainya. Pegawai itu segera berjalan cepat ke ruang kantor di belakang dan kembali dengan sebuah map tebal berwarna biru. Dengan tangan yang tenang dan mantap, Sari menyerahkan map itu langsung kepada Bambang. "Silakan dicek. Semua legalitas lengkap. Nama saya tercantum sebagai pemilik sah, dan semua izin diperpanjang sesuai jadwal," ucapnya dengan suara tegas. Tak ada keraguan, tak ada nada memelas. Bambang mengambil map itu, membukanya dengan gerakan yang disengaja lambat. Ia pura-pura memeriksa isinya, keningnya berkerut seolah sedang berkonsentrasi penuh. Bibirnya menggumamkan sesuatu, seolah sedang menelaah setiap detail dokumen. Tapi semua itu hanyalah sandiwara. Ia tidak benar-benar peduli dengan kelengkapan surat-surat itu. Tujuannya bukan untuk memeriksa, melainkan untuk mencari celah, dan jika tidak ada, ia akan menciptakannya. Setelah membuka beberapa halaman dan menyadari bahwa semua dokumen memang sempurna dan sah, Bambang menutup map itu dengan suara keras lalu meletakkannya kembali di atas meja kasir. Ia tertawa kecil, tapi nadanya kini berubah menjadi lebih dingin, lebih menusuk. "Wah, rapi juga ya. Jarang-jarang saya lihat usaha kecil bisa seteratur ini." "Hebat," pujinya, namun pujian itu terdengar seperti sindiran. "Tapi ya, kadang ada hal-hal teknis yang tidak terlihat di atas kertas, tapi tetap penting buat keamanan lingkungan,"
lanjutnya dengan kalimat yang sengaja dibuat mengambang. Sari tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Kalimat itu bukan peringatan, melainkan sebuah ancaman tersembunyi. Ancaman khas preman berseragam yang mencari-cari alasan untuk memeras. Saya harap toko ini tetap aman dan lancar-lancar saja ya, Bu Sari. Apalagi kalau kerjasama dengan pihak keamanan lancar juga, kan lebih tenang, Bambang melanjutkan, matanya menatap lekat-lekat wajah Sari. Sari balas menatapnya, tidak berkedip. Ia tahu bahwa ia sudah masuk ke dalam arena pemerasan halus. Tapi ia juga tahu satu hal penting yang diajarkan oleh almarhum ayahnya. Semakin kau menunduk pada seorang penindas, semakin dalam ia akan menginjak kepalamu. Dan bagi Sari, hari ini bukan waktunya untuk menunduk. Karena harga diri, seperti yang selalu dikatakan ayahnya, tidak bisa dibeli dengan uang, apalagi oleh pria tambun berseragam yang menjual wewenangnya demi beberapa lembar rupiah. Setelah gagal menemukan celah pada dokumen, Bambang mengubah taktiknya. Ia mendekatkan tubuh tambunnya ke meja kasir, lalu mencondongkan badannya sedikit ke arah Sari. Suaranya kini dipelankan, seolah sedang membicarakan rahasia, tapi justru itulah yang membuat setiap katanya terasa lebih mengancam. Bu Sari, katanya dengan nada setengah berbisik namun tajam. Tempat seramai ini butuh pengawasan ekstra. Biar tidak ada gangguan, preman-preman kecil atau maling, kami dari pihak keamanan bisa bantu jaga. Tapi ya, tentu ada biayanya. Enggak besar kok, yang penting pengertiannya saja, biar semuanya lancar. Kata-katanya meluncur dengan ringan, seolah ia sedang menawarkan sebuah jasa profesional yang tulus. Tapi Sari tahu betul, itu bukanlah sebuah tawaran. Itu adalah permintaan paksa yang dibungkus dengan bahasa halus. Tak ada ancaman langsung, namun maknanya sangat jelas. Jika uang keamanan tidak diberikan, maka pihak keamanan sendirilah yang akan menjadi sumber gangguan itu. Inilah permainan kotor yang sering dimainkan oleh oknum seperti Bambang. Memeras sambil mengaku menjaga ketertiban. Ia sudah sering berhasil melakukannya di tempat lain. Namun hari itu, yang ia hadapi bukanlah pengusaha biasa. Sari tidak menunduk. Ia tidak bergeming. Ia bahkan tidak mencoba untuk bernegosiasi. Tatapannya justru semakin tajam, seolah seluruh energi dalam tubuhnya terkumpul di matanya, memancarkan aura dingin yang menusuk balik ke dada Bambang. Maaf, ucapnya pendek. Suaranya tenang, namun bergetar oleh ketegasan yang tak tergoyahkan. Kami tidak butuh perlindungan dari pihak yang menggunakan jabatannya untuk menekan. Semua surat kami resmi, dan kami tidak akan membayar sepeser pun untuk sesuatu yang bukan kewajiban hukum. Kalimat itu meluncur deras tanpa jeda, tanpa keraguan. Seketika, seisi toko menjadi sunyi senyap. Pegawai-pegawai menatap Sari dengan mata terbelalak. Sebagian dari mereka menunduk karena takut akan reaksi Bambang, sebagian yang lain menatap dengan penuh kekaguman atas keberanian yang baru saja mereka saksikan. Bambang mengangkat alisnya, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia menegakkan tubuhnya, menatap Sari dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan, mencoba mengintimidasinya secara visual. Tapi Sari tak mundur selangkah pun. Tubuhnya tetap tegak, dagunya sedikit terangkat, dan sorot matanya seperti sedang menantang, mengukur seberapa jauh pria di depannya ini berani mendorong permainan kotornya. Bambang tertawa kecil, namun jelas sekali tawa itu dipaksakan untuk menutupi keterkejutannya. Raut wajahnya mulai berubah, menegang. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh seorang perempuan muda yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut di hadapannya. Wah, galak juga ya. Biasanya sih, para pemilik usaha di sini sudah mengerti sendiri pentingnya kerjasama dengan kami, katanya sambil melipat tangan di depan dada buncitnya,
mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Tapi Sari tidak menjawab lagi. Diamnya bukan pertanda ketakutan, melainkan bentuk perlawanan yang paling keras. Sebuah keheningan yang justru memaksa lawannya merasakan tekanan yang lebih besar. Atmosfer di dalam toko kini terasa sangat mencekam. Beberapa pelanggan yang tersisa mulai merasakan ketegangan yang semakin pekat. Mereka perlahan-lahan meletakkan keranjang belanja mereka dan menyelinap keluar dari toko. Bambang mulai merasa posisinya goyah, tapi egonya yang besar mendorongnya untuk terus menekan. Ia masih berpikir bisa menggertak lebih jauh. Namun ia lupa, di hadapannya kini berdiri seorang perempuan Batak yang dibesarkan untuk tidak pernah menjual harga dirinya. Wajah Bambang memerah padam. Penolakan telak dari Sari di depan banyak orang terasa seperti sebuah tamparan keras bagi harga dirinya. Bagi seorang pria arogan seperti dia, yang terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan melalui intimidasi, penolakan adalah penghinaan terbesar. Logikanya runtuh, digantikan oleh amarah buta yang menguasai dirinya. Ia tak bisa lagi berpikir jernih. Yang ada di kepalanya hanyalah keinginan untuk menghancurkan perempuan yang berani menentangnya. Dalam sekejap, tanpa aba-aba, dengan gerakan kasar dan brutal, Bambang mengayunkan tangan kanannya yang besar ke arah wajah Sari. Pukulan itu cepat dan tidak terduga, mendarat telak di pipi kiri dan sudut bibir Sari. Pak! Suara benturan daging dan tulang itu terdengar begitu jelas di tengah kesunyian toko. Semburan darah segar langsung memancar dari bibir Sari yang pecah, menodai gamis putihnya yang semula bersih dengan bercak merah. Jeritan ketakutan langsung pecah dari para pegawai wanita. Salah satu dari mereka refleks menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak ngeri. Yang lain terhuyung mundur, menangis dalam diam. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani berteriak. Mereka semua membeku, terpaku di tempat dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ini bukan lagi sekadar intimidasi, ini adalah teror nyata. Seorang aparat penegak hukum memukul seorang warga sipil, seorang perempuan, di depan mata mereka, tanpa alasan yang sah. Namun, Sari tidak jatuh. Meski tubuhnya sempat terhuyung ke belakang akibat kerasnya pukulan, ia berhasil menahan keseimbangannya agar tidak rubuh. Tangan kirinya perlahan menyentuh bibir yang robek, mengusap darah yang mulai menetes ke dagunya. Ia tidak menangis. Ia tidak menjerit kesakitan. Ia bahkan tidak merintih. Justru sebaliknya, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dari tenang menjadi dingin membeku. Dari diam menjadi sebuah ancaman yang nyata. Di balik darah yang menetes, matanya kini menatap lurus ke arah Bambang. Bukan lagi dengan tatapan menantang, melainkan dengan kobaran amarah yang terpendam dan harga diri yang tak sudi diinjak-injak. Bambang mundur selangkah. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena terkejut. Ia tidak menyangka Sari akan tetap berdiri kokoh seperti batu karang setelah menerima pukulan sekeras itu. Tak ada tangisan, tak ada permohonan ampun, yang ada hanyalah tatapan mata yang membalas serangannya dengan kekuatan yang lebih menusuk daripada peluru. Saat itu, Sari tahu satu hal, ini bukan lagi soal uang keamanan atau izin usaha. Ini soal kehormatan. Kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, dan kehormatan warisan ayahnya. Ia bukan korban yang akan pasrah. Ia adalah pemilik tempat ini, dan tak ada seorang pun yang berhak menyentuhnya dengan cara biadab seperti itu. Saat darah mengalir di sudut bibirnya, sebuah keputusan telah dibuat dalam benaknya. Bambang baru saja melintasi batas yang tak bisa ditoleransi. Dan luka itu tidak akan menjadi akhir dari cerita ini. Luka itu justru akan menjadi awal dari sebuah perlawanan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Bambang berdiri dengan angkuh, senyum kemenangan yang bengis terukir di wajahnya yang bulat.
Ia mengira satu pukulan keras itu sudah cukup untuk meruntuhkan semangat Sari, cukup untuk membuatnya memohon ampun dan menuruti semua kemauannya. Tapi dia keliru, sangat keliru. Sari tidak jatuh. Darah memang masih mengalir dari sudut bibirnya, menodai jilbab putihnya, namun tubuhnya tetap berdiri tegak lurus seperti tiang bendera. Ia mengangkat punggung tangannya, menyeka darah itu dengan gerakan perlahan dan terkendali, lalu mengangkat wajahnya. Di matanya tidak ada air mata. Tidak ada ketakutan. Yang terpancar justru sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi pria seperti Bambang, sebuah keberanian yang menyala dari dasar luka. Sari tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap lurus ke arah pria itu. Sebuah tatapan yang tidak memerlukan terjemahan. Tatapan yang mengirimkan satu pesan yang sangat tegas, kau sudah melewati batas. Dalam ruangan yang sunyi itu, waktu seolah membeku. Para pegawai hanya bisa menatap dengan wajah pucat, tangan mereka menutup mulut, tak mampu bergerak. Namun, di tengah ketakutan itu, mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Bukan hanya kekerasan brutal yang dilakukan seorang oknum polisi, tetapi juga kebangkitan seorang perempuan yang dihina dan dilukai, namun menolak untuk patah. Sari tidak perlu berteriak. Ia tidak perlu membalas dengan makian. Keheningannya jauh lebih menegangkan daripada ledakan amarah manapun. Bahunya tetap tegak, dagunya sedikit terangkat, dan matanya yang tajam seolah sedang mengiris-iris harga diri Bambang. Ia tidak memerlukan kata-kata untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur, tidak akan tunduk, dan tidak akan pernah menyerahkan martabatnya hanya untuk menghindari masalah. Dominasi yang coba dibangun Bambang mulai runtuh. Tubuhnya yang besar kini terasa kaku. Tatapan mata Sari seolah membongkar seluruh lapisan egonya, mengguncang keberanian semu yang ia bangun dari seragam dan jabatannya. Ia mencoba untuk tersenyum lagi, mencoba meremehkan, tapi senyum itu goyah dan tampak menyedihkan. Ia belum diserang balik, belum disentuh, tapi ia mulai merasa terancam. Sebab untuk pertama kalinya dalam karir pemerasannya, ia tidak sedang berhadapan dengan ketakutan, melainkan dengan keteguhan hati yang terbuat dari baja. Sari masih berdiri diam, namun seluruh aura tubuhnya telah berubah. Ia bukan lagi seorang pemilik toko yang ramah. Kini, ia adalah sebuah tembok kokoh yang menolak untuk dihancurkan. Dan diamnya bukan karena ia lemah, melainkan karena ia sedang mengukur, menunggu, dan bersiap. Karena di dalam dirinya, sesuatu telah menyala. Dan saat ia bergerak nanti, tidak akan ada keraguan. Yang menunggu Bambang bukanlah balasan biasa, tapi sebuah pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Semua terjadi begitu cepat, dalam sekejap mata. Setelah beberapa detik keheningan yang mencekam, Sari akhirnya bergerak. Tanpa suara, tanpa teriakan, hanya dengan satu ledakan energi yang selama ini ia pendam. Tangannya yang terkepal melesat ke arah wajah Bambang dengan kecepatan yang mengejutkan. Pukulan pertamanya, telak mendarat di rahang kanan pria itu, membuat kepalanya yang besar terpental keras ke samping. Bag! Belum sempat Bambang menarik napas atau menyadari apa yang terjadi, Sari melayangkan pukulan kedua dengan tangan kirinya. Lebih keras, lebih dalam, menghantam tulang pipinya dan mengubah sorot sombong di matanya menjadi ekspresi panik dan kesakitan. Bambang terhuyung mundur satu langkah, tubuhnya limbung, matanya berkunang-kunang. Tapi Sari tidak memberinya jeda. Pukulan ketiga datang tanpa ampun, menghantam sisi lain wajahnya, membuatnya kehilangan kendali penuh atas keseimbangan tubuhnya. Tubuh tambunnya mulai oleng, dan ekspresi di wajahnya tak lagi menunjukkan arogansi. Yang tersisa hanyalah keterkejutan, kebingungan, dan rasa takut yang murni. Oknum polisi korup itu bahkan tak sempat mengangkat tangannya untuk menangkis,
apalagi membalas. Ia terlalu lambat, terlalu terkejut untuk memahami bahwa mangsa yang ia anggap lemah telah berubah menjadi pemburu yang ganas. Para pegawai toko menjerit pelan. Sebagian membeku di tempat, sebagian yang lain mundur ketakutan dengan mata terbelalak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Sari, perempuan yang selama ini mereka kenal tenang, lembut, dan penuh wibawa, menyimpan kekuatan dan kemarahan sedahsyat itu. Setiap gerakan Sari tampak terkendali namun menyimpan ledakan tenaga yang luar biasa. Ini bukan amukan buta, ini adalah balasan yang terukur dan telah lama dipendam. Sari tidak berhenti. Ia melangkah cepat ke depan, dan dengan tumpuan penuh tenaga, ia melancarkan sebuah tendangan lurus ke arah perut buncit Bambang. Tendangannya tajam, keras, dan tepat sasaran. Bukan sekadar dorongan, tapi hantaman yang menembus ke dalam. Tubuh besar Bambang terangkat sedikit dari lantai sebelum akhirnya terhempas ke belakang dengan keras. Ia menabrak sebuah rak makanan ringan, membuat puluhan bungkus keripik dan biskuit berjatuhan menimpanya. Ia jatuh terlentang di lantai keramik yang dingin, seperti seonggok karung beras yang dilempar tanpa harga. Bambang mengerang kesakitan. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya menggeliat di lantai di antara serakan barang dagangan. Namun, tak ada seorang pun yang datang menolongnya. Tidak para pegawai, tidak pula pelanggan yang tersisa. Semua hanya menyaksikan dalam diam, karena mereka tahu, pria itu sedang menuai apa yang telah ia tanam. Sari kini berdiri menjulang di atasnya. Tubuhnya masih sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin dan amarah yang belum sepenuhnya padam. Ia tidak bicara. Ia hanya menatap lawannya yang kini terkapar tak berdaya, seperti sampah yang gagal menunjukkan kuasanya. Dalam tatapan itu, tak ada lagi belas kasihan. Karena harga diri yang diinjak, tak layak diberi maaf semudah itu. Bagi siapapun yang menyaksikan kejadian hari itu, satu hal menjadi sangat jelas, perempuan itu bukan hanya pemilik toko. Ia adalah penjaga kehormatan. Dan siapapun yang berani mengotorinya, akan dibayar lunas dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tubuh Bambang tergolek lemas di atas lantai yang dingin, dikelilingi oleh bungkus-bungkus makanan ringan yang berserakan. Napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru saja ditarik dari dalam air. Kedua tangannya memegangi perutnya yang terasa seperti ditusuk ribuan jarum akibat tendangan telak dari Sari. Wajahnya yang semula angkuh kini lebam dan bengkak. Dari ujung bibirnya yang pecah, mengalir darah tipis yang mencoreng simbol institusi yang dulu ia bangga-banggakan untuk menekan orang lain. Tak ada lagi sisa arogansi di matanya. Yang ada hanyalah tatapan liar, panik, dan kosong. Ia sadar, untuk pertama kalinya, ia bukanlah penguasa ruangan ini. Di sekelilingnya, para pegawai berdiri dalam diam, memandangi pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Seorang oknum polisi terkapar tak berdaya, seperti pencuri ayam yang tertangkap basah. Beberapa pelanggan yang tadi sempat bersembunyi di balik rak kini muncul perlahan, menyaksikan akhir dari drama yang tak pernah mereka duga akan mereka lihat hari ini. Bambang tak bisa menyembunyikan rasa malunya yang luar biasa. Ia bukan hanya kalah secara fisik, tapi harga dirinya telah dihancurkan berkeping-keping di hadapan banyak saksi, oleh seorang perempuan yang ia kira bisa ia taklukkan dengan satu pukulan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bambang berusaha untuk bangkit. Ia meringis kesakitan, lalu beringsut hingga bisa berlutut sambil mengusap darah dari wajahnya. Napasnya masih pendek dan berat. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, bukan karena hormat, tapi karena ia tak sanggup menatap mata orang-orang di sekelilingnya yang kini tak lagi memandangnya dengan takut. "Maaf. Saya salah," ucapnya dengan suara parau, nyaris tak terdengar. Namun di tengah keheningan toko, permintaan maaf yang penuh keputusasaan itu terdengar jelas oleh semua orang.
Sari tetap berdiri di tempatnya, tak bergerak sedikit pun. Ia menatap pria yang berlutut di hadapannya itu dengan tatapan dingin, tidak membalas permintaan maafnya dengan sepatah kata pun. Karena bagi Sari, rasa malu yang kini membakar sekujur tubuh Bambang adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada hukuman verbal manapun. Bambang perlahan-lahan bangkit, beringsut menuju pintu keluar. Langkahnya tertatih-tatih, kakinya gemetar, dan sesekali ia mengerang menahan sakit. Ia sempat menoleh sebentar ke belakang, dan yang ia lihat hanyalah wajah-wajah yang menatapnya dengan ekspresi muak dan jijik. Harga dirinya telah terkoyak, bukan oleh senjata api, tapi oleh keberanian dan kehormatan seorang perempuan yang ia coba injak namun gagal ia kuasai. Saat pintu otomatis berdesis terbuka dan tubuh Tambun itu menyeret dirinya keluar dari toko, udara panas Medan menyambutnya dengan tamparan yang keras. Ia melangkah gontai menuju motor tuanya, tangannya masih menekan perut yang terasa perih. Beberapa orang di luar yang menyaksikan dari kejauhan menatapnya dengan heran, tapi tak ada yang berani mendekat. Ia naik ke atas motornya dengan susah payah, lalu menyalakannya dan pergi tanpa suara, meninggalkan debu dan rasa malu yang menggumpal di belakangnya. Sementara itu, di dalam toko Sinar Pagi, suasana perlahan mulai kembali hidup. Para pegawai mulai bergerak. Beberapa dari mereka menghampiri Sari dengan wajah cemas sekaligus penuh kekaguman. "Kak Sari tidak apa-apa?" tanya salah satu dari mereka. Tapi Sari tidak berkata banyak. Ia menghela napas panjang, menyeka sisa darah di bibirnya dengan ujung jilbabnya, lalu berkata dengan suara yang singkat namun tegas, "Bereskan semuanya." Hari itu, di antara rak-rak barang dan mesin kasir, harga diri seorang perempuan telah dijunjung tinggi, dan arogansi seorang penindas